Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Golkar Jaluko yang mendampingi saya untuk bersilaturahmi ke pimpinan Golkar Desa Penyangan Olah. Alhamdulillah beliau masih sehat dan kita mau berdiskusi bagaimana membesarkan Golkar 2024. Setuju tak? Ya. Wah, ini salah satu punya etikat dan punya niat, totalitas, royalitas, memasang papan merek Golkar di Desa Penyangan Olah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muara Jambi. So good. Merek khususnya di Kecamatan Jaluko ini lah semuanya lah disampaikan atau bagaimana? Sudah disampaikan. Yang sebanyak kita ada 20 desa dan 1 kelurahan. Cuman lagi yang belum terpilih diantaranya Mendalo Indah dengan Sungai Bertam. Itu aja yang belum terpasang sampai saat ini. Nah, itu untuk mempercepat, bagaimana kan kita harus punya target lah, kalau bisa bulan ini terpilih atau masalah dievaluasi ya. Iya. Kalau bisa cepat dilaksanakan dan langsung dipasang. Karena saya dalam rangka safari pimpinan Golkar desa se-Kabupaten Muara Jambi, baik pengkelurahan, ini sifatnya sidak. Tapi kalau tidak terpasang, berarti ini termasuk apa ya? Nilai merah nih kan. Sepakat tak? Saya sepakat sekali. Itu apa masukan Bapak dan apa yang menjadi evaluasi Pak Ketua BPD. Jadi sementara sekarang ini kalau kepala desa itu RPJMDes memang jalan-jalan. Apa pembangunan jalan dapat beton, jalan setapak. Nah sementara kalau kami BPD itu ada aspirasi dari masyarakat. Itu payo itu kami kalau salah lahan itu lebih kurang 290 hektar. Lahan 290 hektar. Jadi yang lahan yang produktif cuma 170 hektar. Nah, selebihnya itu lahan tidur. Jadi kendala payo itu yang pertama air, yang kedua jalan. Tata guna airnya. Iya, air kalau air kan tata hujan. Iya. Kalau musim hujan itu kebanjiran. Kalau musim kemarau macam ini Kekeringan. Ya. Jadi kami nunggu cuma sifat nih. Nah, kita itu kedua jalan. Jalan yang lahan tidur otomatis yang di sana ini dekat sana. Itu payah orang angkut padi itu begitu. Sementara itu jalannya ngopong kalau bahasa orang kan. Nah, jadi itu orang tuh karena RPJMDes Pak Kepala Desa ada Sekolah. Apa sekolah? Iya. Ya kita jalan kaki, Pak. Jalan-jalan ke situ menurut keterangan
Ketua BPD bahwa anggaran dana desa banyak dimaksimalkan untuk pembangunan jalan lingkungan rapat beton. Jadi untuk penanganan sawah, infrastrukturnya tidak bisa ditangani karena keterbatasan anggaran. Makanya kita mau lihat langsung apa yang menjadi masalah problem penanganannya. Hah? Dan ini yang luasannya berapa tuh, Pak? Ketua BD, luasan ini sawah semua nih. Sampai ke sana itu 290 hektar. Ini luasannya 290 hektar. Yang kita jalan sekarang ini dikatakan jalan JOT. Panjang jalan JOT ini berapa? JOT ini jalan usaha tani itu Kurang 2,5 kilo. Wah, ini 2,5 kilo. Ini kan ada masalah nih. Apa? Ini ada situ kan ada putus. Nah, jadi yang 2,5 kilo yang dikatakan bisa dijalani, yang termasuk jalannya bagus, Ya, inilah batasnya sekitar 200 lah. 200 meter. Berarti 200 meter masih ada 1,8 kilo lagi. Ya, ada sana Pak. Sana ada Pak. Adi, Sana lebih kurang 1 kilo. Ya, 1,5 kilo yang udah ada. yang sudah ada bau jalan. Nah, jadi yang masalah yang apa tadi yang putus? Yang putus Oh iya. sini sekitar 500 meter. Oh, yang putus tuh Yang putus yang putus ya. 500 meter ya. Ah, Ini kan kalau pakai bau jalan dulu, ah. otomatis payo ini tidak ada digunakan dalam, jadi kan. Jadi orang itu minta ditimbun, minta dia pun tanah. Oh, tanahnya didatangkan. Iya, tanah didatangkan. Kalau kita ambil dari tanah sawah itu memakin ke dalam, Iya, makin ke dalam. tidak Jadi bisa digunakan. untuk bersawah. Iya. Ah, ini bibit apa nih? Tadi Padi ya, bibit apa namanya? Hah? Nih, Hah? benih sematang namanya. Ya. Ala padi, Pak. Anak padi ya. Ini kapan mau ditanam nih? Ini kan ya turun rumah, kami ini turun rumah sekarang ini kan. mau turun umur nih. Turun rumah ya. Ini kan di Tegal. Ah, Kita 2 minggu lagi ini turun. jadi yang masalah tadi jalan usaha tani, yang kemudian apa lagi di masalah pengaturan airnya ya, irigasinya ya. Ini apa nih? Ini sawah lah akhirnya. Wah. Oh. Nah, karena ini Ah, kena bau jalan ini dia ada airnya. apanya? Ini karena sudah dibikin jalan itu tadi kan, otomatis kan ada yang tidak ada ke jalan itu ada air, jadi kering. Oh gitu. Jadi kalau yang udah ada pematang atau bahu apa namanya tuh jalan usaha tani, jadi Baik, sawahnya ya, baik. punya air ya. Cuman yang untuk di sini, sementara untuk di sana, kalau yang di sana itu diambil lebih dalam lagi, Pak. Lebih dalam lagi yang di sebelah sana itu Ya, terputus. ya pokoknya jalan usaha tani dengan mendatangkan Air, ya, tanah ya, timbun, ya, tanah timbun. baru dibuatkan pematang ya kan. Iya, enggak apa-apa. Sampai keputus. Oh. Jalan usaha tani didatangkan, itu tidak ini untuk ganti rugi enggak ada. Enggak, orang itu pun bersedia sudah, Pak. Oh. Orang itu sudah bersedia kalau itu. Ya.
Yang sebelah sini pun tidak ada boleh, sebelah sini pun aku sanggup saja kan orang tu. Biarlah punya aku dewek, kata tak jadi masalah. Yang penting asal jangan dikerok tadi tanah tadi dinaikkan. Karena itu jadi danau, tak bisa punya. Masalahnya apa nih, Pak? Apa? Kami itu jalan. Ada konflik dengan warga tak? Tak. Kalau desa tidak ada konflik. Bahkan dia siap Disambung jalan nih kalau didatangkan tanahnya. datang tanah. Kalau tanah itulah diambil. Jadi dengan tidak dibuatnya jalan usaha tani ini, berapa luas areal yang tertinggal? Tertinggal Kan tadi 900 sekitar 1 hektar, Pak. Itu sampai sana tuh tinggal galuh jadi sampai. Itu tinggal galuh atas tuh. Ditinggal warga. Kan Halo, jalan Assalamualaikum. Jauh. Pak Indra Nur. Minal izin wal faizin. Nggak, saya mau diskusi nih. Kebetulan saya nih kan ya bersilaturahmi lah. Dalam bulan Syawal nih ke pimpinan Golkar di Desa Penyengat Ola. Kemudian ada ketua BPD-nya. Jadi problem yang ada kan di Penyengat Ola ini kan lumayan juga luasan sawahnya, hampir 290 hektar. 200. Iya, Penyengat Ola. Iya, Penyengat Ola ya, Pak. Jadi 290 hektar ini mereka tuh ketergantungan dengan jalan usaha tani. Jalan usaha tani totalnya sekitar 2 kilo ya. Tapi saya lihat dari pangkal, dari jalan nasional tuh, ini saya berjalan kaki ke jalan usaha tani itu cuma sekitar 800 meter itu. 800 meter. 800 meter. Nah, setiap ada jalan usaha tani, artinya sawah-sawah di samping jalan usaha tani itu kan adanya airnya mencukupi gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kalaulah putus, tidak ada lagi jalan usaha tani, akhirnya kan tidak mungkin lah dengan kedalaman itu kan, artinya masyarakat banyak meninggalkan sawahnya. Jadi nampaknya perlu betul bantuan pemerintah untuk dibantu jalan usaha tani gitu loh. Nah, itu bagaimana solusinya? Terima kasih Pak Ivan. Nah, kalau jalan usaha tani itu memang merupakan kewenangan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jambi. Namun kebetulan Indra tidak ada posisi tersebut, itu adalah di bidang sarana dan prasarana Provinsi Jambi. Tetapi Pak, kalaulah boleh Indra menyarankan selaku ASN pemerintah Provinsi Jambi bahwa itu masih kewenangan kabupaten kota, terutama di kota Jambi Pak, jalan usaha tani. Nah, ini Kabupaten Muara Jambi ini malah. Kabupaten Muara Jambi Pak, itu masih kewenangan mereka untuk CUT itu Pak, karena luasannya masih di bawah untuk kewenangan daripada Kabupaten Muara Jambi Pak. Ini luasannya berapa kalau untuk kewenangan provinsi? Kalau setahu Indra, kan Indra tidak pernah di bidang sapras Pak. Setahu Indra, informasi itu masih kewenangan itu. Apabila anggaran mereka tidak cukup, mereka bisa mengajukan ke provinsi Pak. Ya, yang jelas karena tidak ditangani, karena tidak cukup lah nih. Jadi yang pas dengan Kabid apa tuh? Dengan Pak apa tuh? Kabid Sapras Pak. Kabid Sapras. Pak siapa tuh? Itu Ibu Nuril Pak. Bu Nuril ya, saya coba cek ke Bu. Ya, Nuril ya. Coba bisa nak kirim nomornya? Ya. Iya Pak. Coba ya, Pak. Bu Nuril. Minal izin wal faizin. Halo? Speaker, Pak. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya, Pak. Nah, ini Bu Nuril. Iya. Nah, ini saya kebetulan nih ke Desa Penyengat Ola. Jadi ketua BPD-nya ya apalah memberi usulan lah, atau ada problem lah masalah sawah yang ada di Desa Penyengat Ola ini. Saya kan juga turun nih. Dan problemnya jalan usaha tani. Jadi dia luasan 290 hektar ini, kalau kita berjalan dari jalan nasional itu kan, kita berjalan kaki itu sekitar 800 meter itu jalan usaha taninya masih bagus, kanan kirinya artinya bisa dibentuk sawah kan gitu loh. Nah, tapi setelah 800 itu jalan usaha taninya tidak ada lagi gitu loh. Jadi luasan sawah yang tidak punya jalan usaha tani itu ditinggalkan masyarakat gitu loh. Nah, nanti ada nyambung lagi. Ya, ada nyambung lagi.
Kalau jalan usaha tani kan lewat kabupaten, coba usulin ke pusat. Karena kalau di kita provinsi kan bukan kewenangan kita, tidak bisa. Jadi coba lewat kabupaten yang ngusulin ke pusat. Ya, oke. Iya, lewat dana DAK ataupun dana APBN murni. Dana DAK dengan APBN murni. Atau APBN murni, ya. Itu yang mengusulkan langsung Dinas Pertanian. Kabupaten lewat proposal, Pak. Proposal ya. Tapi didukung oleh surat kepala desa juga ya. Maksudnya ke Ya, bukan kepala desa, usulan dari kelompok tani. Kelompok tani ya. Oh, dari kelompok tani ya. Iya. Kelompok tani ke Dinas Kabupaten. Dari Dinas Kabupaten baru diusulkan ke pusat lewat proposal. Jadi kalau proposalnya buka, ya kabupaten mengusulkan itu. Oke. Iyalah. Ya, Bu ya. Makasih, Bu. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Jadi saya lah berjalan kaki ke Umonyo, Desa Penyengat Olak, melalui Ketua BPD, didampingi Ketua BPD, didampingi pimpinan Golkar, ya. Nah, saya lah lihat problem masalah jalan usaha tani, ya tak? Luasannya 290 hektar. Ternyata jalan usaha tani ini ada yang terpotong-potong kan gitu tak? Ya, ada yang tidak tersambung. Tadi saya lah kontak Kepala Dinas Pertanian Provinsi melalui Kabid Prasarananya, ya provinsi. Ini merupakan wewenang kabupaten untuk menindaklanjut supaya ini dibantukan. Ini kan potensial nih, fungsional nih, karena prasarana jalan usaha taninya aja tidak dibangun, akhirnya petani kan meninggalkan sawahnya. Nah, untuk itu saya minta mohon Datuk buatkan usulan. Halo, siap. Buatkan usulan jalan usaha tani yang melalui dinas ke kabupaten, nanti didampingi untuk mencari dana DAK melalui proposal. Nah, nanti dimonitor lah oleh provinsi gitu dong. Ya. Oke. Nah, ya. Kalau ya nanti biarlah saya, kalau memang Datuk bisa buat, nanti saya lah yang apalagi kan nanti kita minta tolong PLT Bupati yang baru nanti. Ya. Ya. Oke, siap. Pokoknya saya lah panas-panasan lah nengok ini. Oke, mantap. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ini untuk masyarakat. Dari kunjungan saya siang ini bersama pimpinan Golkar, baik kecamatan maupun desa, dan juga didamping oleh Ketua DPD, Ketua BPD Desa Penyengat Olak, yang bagi saya sangat miris rasanya melihat luasan sawah di desa ini sekitar 290 hektar, yang mana kalau digarap seluruhnya ini menjadi lumbung padi. Dan lokasinya sangat tidak jauh dari kota. Tapi problem yang menjadi persoalan yang pertama jalan usaha tani. Yang mana dengan luasan 290 hektar, ini panjang jalan usaha taninya semestinya sekitar 2 kilo. Ya, 2 kilo. Nah, dari mulai pangkal, dari mulai jalan nasional kita berjalan kaki ini sekitar 800 meter. Kanan kiri ini dipenuhi oleh sawah. Kenapa? Dengan adanya jalan usaha tani, artinya luasan sawahnya airnya memenuhi untuk digarap. 800 meter ke depan itu terputus jalan usaha tani. Artinya kanan kiri sawahnya itu tidak tertangani dan ditinggali oleh petani-petani masyarakat. Jadi baik dinas pertanian kabupaten maupun dinas pertanian provinsi, tadi saya komunikasikan bahwa kepala desa membuatkan proposal, mengirim ke dinas kabupaten langsung membuat proposal ke kementerian untuk dibantu dengan dana alokasi khusus. Inilah hal-hal yang harus diurus dari mulai kepala desa,
Dinas Pertanian maupun Dinas Provinsi maupun Kementerian Pertanian. Nah, jadi ketidaktahuan ini, maksimal kepedulian, akhirnya luasan sawah yang menjadi tadi lubung padi menjadi apa? Ya, artinya menjadi semak belukar dan membuat angka kemiskinan terhadap petani juga makin tinggi gitu lah. Jadi minta betul lah, ya mungkin pun Pak Gubernur juga mendengar bahwa hal-hal yang ini banyak potensi-potensi pertanian kita yang dikesampingkan, yang tidak diurus dan tidak diperhatikan. Ya, walaupun artinya kabupaten tidak bisa membantu, tapi fasilitasi lah. Ya, dari provinsi juga begitu, bukan wewenangnya, tapi tolong dimonitor. Gitu. Nah, dengan kehadiran saya di sini, ya alhamdulillah diskusi kita hari ini, ya, ini menjadi PR bagi kita semua. Sabar, masyarakat desa Penyengat Ola, dengan niat baik, dengan kita kerja keras, dengan kita sungguh-sungguh, seluruh stakeholder akan bisa membantu dan bisa merealisasikan supaya petani masyarakat desa Penyengat Ola petani yang berjaya. Amin.